Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wisupitra. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan fuzzy. Apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy itu bukan logika yang kabur atau tidak jelas, melainkan logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Biasanya diterapkan pada masalah yang mengandung ketidakpastian. Sebagai contoh, seseorang dikatakan tinggi jika tingginya 1,7 meter. Lalu, bagaimana dengan orang yang memiliki tinggi 1,65 meter? Lalu, mengapa harus fuzzy? Saat ini, banyak elektronik yang menerapkan prinsip logika fuzzy, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Karena penggunaan fuzzy itu yang pertama mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana. Yang kedua, fuzzy itu sangat fleksibel. Lalu fuzzy itu memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Lalu fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Fuzzy juga dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan. Fuzzy juga dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Lalu yang terakhir, fuzzy juga didasarkan pada bahasa yang alami. Himpunan CRISP. Himpunan CRISP adalah himpunan yang membedakan anggotanya dengan nilai 0 atau 1. Anggota himpunan atau bukan. Sebagai contoh, jika nilai tersebut adalah anggota himpunan, maka nilai tersebut bernilai 1. Jika bukan, dia bernilai 0. Kita lihat di sini, himpunan semesta terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Himpunan B terdiri dari 3, 4, dan 5. Lalu, apakah nilai 2 adalah anggota himpunan A? Ya, maka mu A2 sama dengan 1. Karena 2 adalah anggota A, maka dia bernilai 1. Lalu, apakah nilai 2 adalah anggota himpunan B? Bukan, maka mu B2 sama dengan 0, karena 2 bukan anggota dari himpunan B. Lalu, apakah nilai 4 adalah anggota himpunan A? Bukan, maka mu A4 sama dengan 0, karena 4 bukan anggota himpunan A, dan seterusnya. Lalu masuk ke himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy biasanya digunakan untuk mengantisipasi di mana seseorang dapat masuk ke dalam dua himpunan yang berbeda. Himpunan fuzzy sendiri biasanya dikenal juga himpunan yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fuzzy. Di dalam himpunan fuzzy, kita juga akan mengenal variabel fuzzy, di mana variabel fuzzy adalah fitur yang dijadikan basis dalam suatu sistem penalaran fuzzy. Sebagai contoh, sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu variabel fuzzy dan himpunan fuzzy. Di sini terdapat contoh di mana variabel umur terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu muda, parubaya, dan tua. Contohnya ada pada gambar. Lalu contoh lain ada variabel suhu. Variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan, yaitu panas, hangat, dan dingin. Himpunan fuzzy juga memiliki atribut-atribut. Yang pertama ada linguistik. Linguistik itu adalah penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misal muda, parubaya, dan tua. Lalu ada numerik. Numerik itu adalah ukuran dari suatu variabel, misalnya umur 60, umur 65, 67, dan lain-lain. Lalu di dalam fuzzy, kita juga akan menemukan istilah-istilah seperti fuzzification. Ada inferensi, ada komposisi, dan defuzzification. Di mana fuzzification adalah definisi dari himpunan fuzzy dan penentuan derajat keanggotaan dari CRISP input pada sebuah
himpunan fuzzy. Inferensi adalah evaluasi kaidah, aturan, atau rule fuzzy untuk menghasilkan output dari tiap rule. Lalu ada komposisi. Komposisi adalah agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Lalu ada declassification. Declassification adalah perhitungan crispy output. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.